wabarakatuh. Subhanallah. Nih gimana kabar semua, sehat ya? Subhanallah. Nih, sehat ya? Aduh rame banget ini. Iya. Sekarang temanya itu anak motor versus anak mobil. Ya kalau gua sih lah jelas lebih milih anak motor lah. Ya anak motor ya bro ya. Ya mobil nggak kebeli soalnya. Anak motor tuh lebih ini coy, lebih apa namanya, lebih masalah di jalan tuh lebih banyak rintangan yang kita hadapi. Ya kan, apalagi kalau lagi naik motor itu di depan kita ada ibu-ibu naik matic tuh, coy. Tahu kan ibu-ibu naik matic ya, emang sih pelan-pelan, alon-alon asal kelakon, santai, woles gitu. Tapi di tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, di tengah-tengah. Ya Allah ini motivasinya apa men? Jalan lebar dia di tengah-tengah. Ibarat ibu-ibu tuh belum ikhlas kalau nggak di tengah-tengah garis marka gitu. Harus tengah-tengah, ibarat kan kita jadinya kagok men. Kita jadinya kagok gitu kalau mau nyalip tuh, ibarat ke kanan takutnya dia tiba-tiba ke kanan, kita ke kiri takutnya dia tiba-tiba ke kiri, kita lurus takutnya dia terbang gitu. Terus ibu-ibu kan gitu, naik motor nih ya. Kalau kita nabrak dia marah, dia yang nabrak dia juga yang marah. Ibarat ibu-ibu naik motor nabrak rumah, yang punya rumah dimarahin. Siapa suruh bikin rumah di sini? Saya mau lewat. Paling gak enak lagi kalau kita naik motor itu di depan kita tuh truk. Kagok tuh beneran. Kalau truk itu kan ya debu gitu ya. Pasir, kerikil, batu kali, Gunung Merapi, Mbak Marijan gitu turun. Susah gitu. Terus truk itu kan kendaraan yang lebar dan panjang gitu kan ya. Jadi kalau mau nyalip tuh susah, kagok. Ibarat gua pernah soalnya gitu naik motor gitu, depan gua truk gitu mau salip lewat kanan, di depan ada mobil. Balik lagi, ke kanan, depan ada mobil lagi. Balik lagi. Itu udah sampai rumah gitu. Kagok men. Gue soalnya pernah nih ya lagi naik motor gitu, depan gue ada truk, ke kanan depan ada mobil, balik lagi kanan depan ada mobil, balik lagi, giran udah depannya kosong, kita udah sampai rumah gue lewat, gue salip dulu truknya. Waduh amat, nafsu. Apalagi deh, apalagi kalau kita naik motor depan kita truk gitu susah disalip, terus yang nyetirnya ibu-ibu. Udah itu sadaqallahul azim. Tamatlah riwayat Anda. Terima kasih teman-teman, gue Zawin. Kita panggilkan Denny Chandra. Terima kasih Zawin. Ya, Oke, silakan Zawin duduk. Ya, malam hari ini LK akan membicarakan dengan para panelis ini mengenai anak motor sama anak mobil. Dan di sebelah kanan saya ada anak-anak motor ini dari Nitro. Ya, yeay. Nitro itu singkatan berarti ya. Singkatannya apa? Oke, saya Save Sen. Oke, ya. Sebelah kiri saya ada Isok ya, Isok. Yeah. Isok ini apa nih Isok? Anak mobil. Inilah sama lah ya. Ini kan motor sama mobil. Iya. Kenapa anak bajai di sini? Bentar. Anda selalu menyinggung perasaan. Memang dia tidak mewakili anak motor, anak mobil. Dia kan dari Bentor Club ya Pak ya kalau nggak salah ya. Beca motor itu ya Bapak. Iya. Ini dari Pematang Siantar beliau ini. Lagi Dari- bapak motor dikawinin sama beca. Iya. Dari penampilan saya Anda nggak bisa ngeliat saya dari mana ini. Nih. Bapak bukan anak motor kayaknya nih. Anak apa? Anak Honda. Oke, sekarang kita akan undang terlebih dahulu yang mewakili anak mobil yang ini nih. Untuk itu silakan kita undang Samuel Riza. Yeah. Silakan duduk. Selamat malam. Yeah. Selamat malam. Yeah. Samuel Riza, kenapa Anda memilih menjadi anak mobil? Apa yang membuat Anda tertarik dengan mobil tersebut? Apakah memang karena harganya atau karena ingin menjadi penampilan lebih hebat? Apa yang Anda inginkan dari sebuah mobil tersebut Pak sehingga kepanjangan Pak, Panjang. orang kan mau jawab. Oke. Harus pakai gerakan gitu-gitu. Enggak usah ya. Silakan, gimana? Nggak, Kenapa? dari waktu SMP emang udah suka mobil gitu kan. Heeh. Terus udah mulai ngedandanin mobil gitu. Sampai SMA, sampai kuliah, sampai punya uang sendiri. Terus jadi lebih seneng dandanin mobil gitu. Tapi bukannya nggak suka motor. Sempat banyak yang ngeracunin kayak, lu beli motor dong. Saya Iya. suka, Motor. moge suka gitu. Cuman Moge. tipenya apa, superbike ya. Yang Yang kayak Oh orang yang berdoa. superbike yang gini berarti agak enggang gini ya. Enggang terus gini. Itu enak Pak kalau boncengin cewek itu Pak. Loh enaknya apa? Ceweknya bukannya jadi begini, kayak rangsel yang kita. gini. Nunggup gitu ya? Iya. Iya. Dia dulu tukang bajai Pak. Terus berhenti. Masuk klub motor. Ah. Jatuh mulu di lampu merah Pak. Kenapa? Ya biasa bajai nggak turun kaki.
Naik motor langsung jatuh. Ih jatuh. Ini salah satu alasannya dari Samuel Reza kenapa dia suka dengan mobil. Samuel Reza. Bentar Pak. Rizal Pak. Sebentar. Penyebutan nama itu adalah penting. Penting. Tolong yang benar, Samuel Rizal. Samuel Rizal. Panggilnya Betul. Semi. Ya, Semi, Bos. Kenapa? Bapak manggil saya kayak anak-anak zaman sekarang lah, Bray. 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 Atau nggak pakai Bre. Kalau Pak Jarwo panggilnya Bran. Bran apa? Berantakan Pak. Jangan Samuel Reza lagi, Pak. Ayo, Pak. Samuel Rizal. Samuel Rizal. Rizal. Iya. Ya. Sam, Nah, enak nih. Bran nih, Sam. lo itu gue banget. Bapak nggak jadi ngomong. Kat, manggil doang. Ya udah itu tadi. Lo gue banget, udah itu aja. Oh gitu doang. Ya udah tepuk tangan dulu dong. Sekarang saya akan panggilkan anak motornya. Kira-kira gambarannya seperti ini nih. Ini Viti orang yang akan kita undang. Oke, nama gue Farilman. Gue lebih memilih motor ketimbang mobil karena motor adalah kendaraan sangat cocok di Jakarta. Lo bisa cepat masuk-masuk gitu dan bisa memangkas waktu, bisa ngejar kerjaan. Tadinya 3 jam, 2 jam naik mobil, lo bisa setengah jam atau sejam naik motor dan sangat efisien kendaraan yang bernama motor itu. Cocok di Jakarta. Yang kedua adalah lo bisa gaya, nggak cuma motor yang gaya, pengendara juga gaya. Lo bisa mikirin sepatu, celana, jaket segala macam sampai helm itu bisa gaya pol-polan dan kelihatan banget. Jadi kalau mau gaya pol-polan itu mendingan main motor aja gitu. Nah, motor kesayangan gua, nah ini dia nih. Ini motor tahun 80. Belinya murah, cuma 750.000. Oh, tapi dandanannya lebih dari 15 juta modifnya. Ini motor namanya Ningsih. Gua harus namain motor gua nih nama Indonesia dan nama cewek. Namanya Ningsih nih. Dan satu lagi motor gua ada Honda ST70 namanya Sari. Jadi harus cewek dan nama Indonesia banget. Motor ini adalah namanya cafe racer, motor balap gitu zaman dulu. Jadi full fairing dan ini dirubah semua kecuali frame. Motor 2 tak tapi larinya cakep. Dan dari hobi yang motor-motor itu, gue tuh ketemu sama temen gue nih namanya Ucup. Nah Ucup itu tuh akhirnya kita bikin toko berdua, dulu namanya Piston. Pada akhirnya setahun kemudian, yaitu tahun 2011, gue gabung sama Aryan, sama Semi, sama Roni, bernama Lawless Jakarta. Bikin clothingan, studio tato juga, dan tahun ini, tahun 2016, membuka divisi baru, namanya Lawless Garage tuh. Wah, motornya sport-sport mobilnya ya, gak? Ini Far, kenapa kamu memilih motor itu? Karena apa? Ada nilai kejantanannya di situ atau seperti apa yang kamu inginkan? Karena yang tadi gue bilang tuh motor itu adalah kendaraan yang paling cocok untuk di Jakarta. Bisa nyelap-nyelip. Bisa ngejar waktu Kang Denny. Dari kerjaan ke kerjaan yang satu lagi bisa ngejar waktu. Kayak seledri Pak nyelip. Iya, itu di gigi. Bang. Itu di gigi. Kalau di gigi, Di kalau jalan. itu. Iya. Cuman kan motor tuh udah kayak air ya kalau di Jakarta tuh ya. Pokoknya ada Kayak lubang laler. sedikit, zut aja masuk. Tawon kali Pak, tawon. Ya kayak tawon pokoknya ya, pokoknya ada. Kumbang. Ya kosong dikit langsung masuk aja, sempit-sempit seperti itu. Tetapi itu lebih efektif ya secara waktu ya. Betul. Memudahkan betul, untuk kita ketemu orang lebih cepat. Betul. Kendaraan paling cocok untuk di Jakarta gitu. Iya. Jadi buat apa punya misalnya mobil mahal-mahal gitu. Tapi lewat Ciledug diem aja. Iya, Lewat Pancoran macet. kalau sore diem juga. Jadi mending naik motor. Paling enak. Setuju anak motor nih? Setuju. Iya. Oke. Sip. Kalau Aca, mana yang Anda pilih? Anak motor atau anak mobil? Aca dari mana Aca? Dari hati saya tadi. Itu dari Alah. barisan perempuan keren ogah tunggangi motor. Wah, disingkat apa tuh? Disingkat apa? Belain saya dong Bapak. Disingkat Singkatannya apa? ban kotor. Oh, ban kotor. Ya. Iya, jadi anak mobil itu lebih keren pasti jauh karena lebih rapi. Nggak bau matahari. Terus rambutnya pasti nggak lepek laman pakai helm ya kan. Tadi Gofar bilang apa kita bisa keren? Bisa Aja pakai maaf, saya tiap hari bawa sisir. Nah, tuh. Tuh. Jadi gak ada masalah untuk rambut, bener gak ya? Oh, oke. Jambul tetap tinggi. Tuh Pak Menjulang. Jarwo, kalau mau rapi buat sisir.
Pak Jarwo ke garpu somai Pak. Cuma 2 Meng, nggak bisa Iya. disisirin. Garpu sama cuma 2. Itu garpu yang 1 dan 2-nya itu dia potekin Iya. supaya gampang. Buat masuk nyelip pisaunya Pak. Iya. Kalau anak mobil itu nggak perlu sisir. Ya kan? Cukup pakai tangan sedikit aja sudah rapi dia. Yoi. Nggak perlu kena angin, nggak perlu. Diam kau! Tadi kan Gofar bilang katanya bisa keren kalau naik motor pakai sepatu, pakai apa jaket. Ya. Celananya. Oke keren mahal. Tapi kalau hujan minggir Neduh, juga bro. Kalau hujan tuh nggak pernah minggir. Apa? Tetap Cari di tempat. tengah walaupun itu di bawah jembatan. Flyover. Tapi bikin macet kan Kang, nyusahin orang, repotin orang gitu. Instruksi Pak, instruksi Pak. Instruksi. Ya tidak bisa menahan ini Pak. Boleh. Ngeliat wanita cantik. Helm sawah. buka dulu dong. Kenapa? Kalau mau ngomong helm buka. Bukan helm itu. Ini bukan helm, ban serep. Kirain mangkok helm ya? Wah wanita cantik kalau menghina itu makin cantik ya. Aduh, mau makan apa abis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. tepuk tangan dulu dong. Nitro! Kan gua ada bilang, heng. Oke, ulang lagi. Ulang lagi. Nggak kompak. Ini lagian nih lu step motor dibawa ke sini. Ya udah ngambek gitu aja ngambek ah. Siap ya? Nitro! Lu gak bilang sampai berapa kali kan? Ada knalpot latah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu assalamualaikum. Udah lu. lagi. Lu anak motor apa ustadz sih? Begini ya, saya ini perwakilan dari Bocor Alus. Bocor halus itu apa? Badan organisasi cowok motor agak lebay urusan spare part. Oh. Kenapa kita lebay urusan spare part? Karena spare part itu penting bagi kami. Betul? Jadi ketika ada yang rusak atau ada yang mati, kita tuh nggak langsung ganti. Tapi Karena ini tuh negara hukum. Kita harus lapor polisi ketika busi itu mati. ngapain lu kerusak ngelapor polisi? Ya kita selidiki, siapa tahu dia matinya dibunuh sama karburator. Bukan, matinya bukan mati dibunuh. Lu kan mati rusak, bukan mati dibunuh. Lu jangan jadi anak motor, lu dagang capcay deh. Saya mau ngomentarin dulu kamu ya. Aca, iya. Kamu namanya Aca. Iya. Aku tuh kecewa sama kamu. Kenapa gitu? Awalnya tuh aku kagum sama kamu, sama kecantikan dan kepintaran kamu. Tapi ketika kamu mengungkapkan bahwa kamu tuh lebih suka anak mobil, saya tuh kecewa. Saya tuh berubah dari kagum itu menjadi sayang banget sama kamu. Kamu masuk kelompok LG Bekok ya? Aca, Iya. kalau kamu mencari laki-laki yang selalu rapi, jangan cari anak mobil. Cari anak paskibra, wah, rapi. Terus juga kamu takut rambut kamu tuh lepek. Pakai helm SNI. sama Lepek Nancy dong. Indah. Dan juga kamu ini termasuk perempuan yang kayaknya nggak lihat muka laki-lakinya, yang penting mobilnya bagus ya. Enggak juga. sih. Kalau misalnya suruh pilih laki-laki, aku tentu lihat hatinya. Nah. Tapi kalau ditanya kerenan mana ya aku jujur kerenan anak mobil. Iya, tapi kamu harus, woi. Iya, tapi mobilnya dong yang keren, lu nggak keren, Sob. Pak Denny saya interupsi, saya nggak terima Pak, saya sebagai anak mobil. Kita semangat anak mobil dong semua. Kita dari style lain kita udah lebih keren Pak, lihat McDenny. Ya. Segala leher diikat kayak kangkung, dari penampilan kita lebih keren. Lihat Pak Jarwo, rambutnya klimis, bukan minyak rambut. Apa? Dikencingin kucing. Nih. Mengatasi masalah tanpa solusi. Masalah emang kalau orang tuanya kaya terus salah gitu orang Apa tuanya. salahnya? Bapak gue punya mobil dari kantornya, gue gak pernah make. Iya. Orang bapak gue supir mobil tinja. Malu. Ya lu malu dong, Meng. Kita dari style lain kita udah lebih keren Pak, lihat McDenny. Ya. Segala leher diikat kayak kangkung, dari penampilan kita lebih keren. Lihat Pak Jarwo, rambutnya klimis, bukan minyak rambut. Apa? Dikencingin kucing. Nih. Iya, saya belain tenang aja. Lu tuh harusnya kan satu. Lu kan satu ini masa dikencingin kucing. Dikencingin kucing. Dia juga sih tidur sembarangan Pak. Iya. Kucingnya aja nyamperin saya.
Pak Jarwo. Pikirnya kucing dia ban serep Pak. Nah, Kucing gak suka ngencingin ban. Begini, saya cuma ngasih pilihan sama perempuan cantik seperti kamu. Perempuan-perempuan yang memilih laki-laki itu menganggap laki-laki kaya itu dilihat dari mobilnya. Padahal kan belum tentu dia itu kaya. Siapa tahu kekayaannya itu dari orang tuanya. Benar nggak? terus Dan masalah emang kalau orang tuanya kaya terus salah gitu orang Apa tuanya. salahnya? Bapak gue punya mobil dari kantornya. Gue gak pernah make. Iya. Orang bapak gue supir mobil tinja. Malu. Ya lu malu dong, Meng. ya masa tuh Bang? Pakai mobil tinja ngapelin pacar pakai mobil tinja. Maksudnya kan belum tentu Pak orang tuanya ini. Belum tentu anaknya gitu maksud Iya. saya. Sekarang kalau ngomongin soal keren atau nggak keren, keren itu luas artinya kalau menurut saya. Tapi nih, terus. Nggak apa-apa silakan. Tapi banyak banget yang bisa dilakukan oleh mobil, tidak bisa dilakukan oleh motor. Belum, misalnya. Kita lihat video ini. Bapak, maaf. Kalau mobil tuh bisa ngedrill. Motor juga. Kok ngedrill? Motor bisa kok, motor. Ngedrift. Ngedrip Pak. Oh itu ngedrill. Bukan ngedrill ya. Nih Pak, Kalau Pak, ngedrill muter ya. saya kasih tahu ngedrip Iya. nih. Ngedip. Itu ngedip. Gua tahu itu ngedip. Bapak ngedrill. Apaan ngedrill? Ngedrill. Maaf Kang Denny, Ya. motor pun juga bisa. Oh bisa. Motor juga bisa. Bisa, Masa bisa sih, motor. masa? Motor juga bisa. Bisa motor. Silakan lihat. Di mobil ngedip. Kalau ini disebutnya ngepot ya. Ini Gini aja gini, maksudnya kalau ketika perempuan itu mencari pasangan itu yang punya mobil apa yang punya motor. Kalau menurut saya, cari pasangan yang punya motor. Kenapa? Kenapa? Karena yang punya motor itu udah mentalnya itu udah terlatih setiap harinya. Mereka kalau menemukan masalah selalu menemukan jalan keluar, Pak. Karena terlatih setiap hari. Macet, pasti dia akan menemukan jalan-jalan sesuai Tikus. dengan keinginannya. Ada yang jalan trotoar, Iya. ada yang jalan tikus. Iya. Kalau saya beda, Pak. Jalan mana? Jalan kebenaran. Tapi Bang, kalau masalah itu anak mobil juga lebih sabar karena Iya. kebiasaan disalip sama motor. Nah. Jadi anak mobil itu lebih sabar menghadapi kehidupan ini. Bukan masalahnya anak mobil Ya. lebih sabar. Karena anak mobil itu tidak bisa nyalip. Nah, Di depannya ada itu mobil dia. lagi nggak bisa. Pak. Kita anak motor aja jalan. betul Pak. Cipan. Keunggulannya apa Nah Cipan? ini dia, saya tuh sebenarnya walaupun saya sebenarnya di pihak kalian ya, tapi kalian sebagai laki-laki itu harus lebih pintar. Untuk meyakinkan wanita secantik Aca itu tidak bisa dengan kata-kata. Iya harus pembuktian. Harus pembuktian. Ya coba buktinya apa? Bapak bisa lihat gambar yang akan saya tampilkan, ini menggambarkan bagaimana anak motor itu sangat kreatif. Wah ini tuh. Oh ini. Bapak lihat, Oh my God. Bawa tales lagi Pak. Di tengah. Cipan mulai ragu, Cipan mulai ragu. Itu betis. Saya kira tales. nggak tapi ini jangan dicontoh ya, ini adalah salah satu contoh yang salah dari anak motor. Itu paha apa suaminya ya? Tuh Bapak lihat, Pak. Oh. ini kalau doi nggak seimbang itu udah jomplang dari kapan tahu Pak. Bawa kulkas coba. komplit Pak. Ada kulkasnya Pak. Ini cuma ada di Indonesia ya tuh sepertinya ya. Ini karena Kreatif. jadi anak motor itu memang jelmaan dari kamikaze Pak, pasukan berani mati. Nah. Kita tidak peduli, yang penting tujuannya tercapai. Itulah hebatnya anak motor. Bapak coba dong lihat perbandingan antara Gofar sama Samuel Rizal. Maaf ya walaupun saya mengenal Samuel Rizal udah lama ya. Heeh. Cuman Bapak nggak lihat tadi pertama kali dia ngomong itu aneh. Aneh. Sejak SMP saya suka mobil. Itu dia itu karena di kelompoknya dia tuh LG bensin. Dia masuk ke LG bensin. Ini jadi apa Iya. ya? Dia. Mungkin kan Makanya. maksudnya Samuel mencari hobi, menyalurkan hobi No. dengan yang Dari positif kata-katanya gitu. dari ya. SMP Ya kan, saya Ah, suka saya suka mobil. mobil. Saya suka mendandani Hmm. mobil. Sebagai laki-laki punya duit dandanin perempuan dong. Masa mobil didandanin? Emang lu Coba Bang cium-cium Den, tuh mobil? bahasanya apa? Kalau selain dandanin mobil. Dan dari mobil ya. Custom. Modifikasi. Modif. Maaf nih saya belum kenalin. Di sini tuh ada anak motor perempuan. Oh, Dia lady pakai biker. motor yang cc-nya 600 dan Wah. ini anak freestyle ini. Oh, Berdiri, boleh berdiri, tepuk boleh tangan berdiri. dulu dong. Dengan siapa Mbak namanya? Welda. Dengan siapa Welda? Iya. Oke, ini ada yang matangnya juga tapi kan? Itu Welda Pak, daging Pak. Oh daging ya. Oke. Ini Welda pakai yang berapa cc? 6,5. Pakai 650. Welda kan kalau 650 sekarang ini ada peraturan baru. Kalau SIM di atas 250 ada SIM A ya. SIM C. SIM C1 yang seperti itu. Ini menurut kamu memang harus ada apa? Spesifikasi yang khusus? Apakah karena berbeda yang 2,5 dengan yang 6,5? Cara menanggulangi si motor itu Getarannya sendiri? yang beda.
sih sama aja sebenarnya, sama-sama motornya berat, tapi kalau udah jalan sih udah enteng sih. Pernah mengendarai sampai berapa kilometer per jam yang kamu pernah pacu? 100-an. 100-an. Seratusan Kalau tuh sebelahnya deh. siapa namanya? 100-an tuh 190 gitu maksudnya. Siapa namanya? Maria. Oh Maria. Maria sama juga pakai 6,5? Oh Ninja 2,5. Oh pakai yang 2,5. Yang mono. Yang apa? Mono. Makasih. Yang ya. mono. Oke, Iya. mono. Saya. Yang punya dia yang dipakai. Yang kemarin nginep, Pak. Apa sih kenikmatannya ketika kamu mengendarai motor? Apa yang kamu... Biasanya matic ya kalau perempuan tuh. Ah. Kenapa kamu suka yang 250 cc terus itu manual gitu? Itu loh yang ngomongnya. Yang ini. Iya. Lebih beda aja ya. Lebih menantang dan lebih kelihatan lebih seksi kalau misalnya bawa motor yang gede. 2,5. Wow. Iya. Anak motor. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. I've gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, I collect seat, hitchhike, and take a long ride with Ini berbentuk cairan. Cairan ini dipakai untuk supaya masa sih ini apa sih ya? Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan melihat sampai sejauh mana mereka mampu menebak apa yang ada di sini. Kita sudah siapkan barang-barangnya. Di sini kita akan lihat kolaborasi antara penggemar motor dengan penggemar mobil, kita satukan di sini ya. Kita akan menebak barang-barang di sini, tetapi yang ditebak adalah harganya. Ya. Untuk itu saya mengundang Gofar, Semi juga berada di sini, di sebelah sini saja. Ya. Gimana kita anak mobil tadi? Siapa nih? Nih, ya oke. Maju ke sini. Sebelah sini. Kamu justru gabungnya sama Semi di sini. Nah, barangnya sama Lu Semi. disuruh sikat tadi. Ya? Bukan. Suruh Beda, sikat kan? sikatnya beda. Ganteng-ganteng Oh, PA sih. nih. Oh iya. Kalau anak mobil yang mana? Ada nih. Ya boleh, Maju, Bapak Om. sini Pak. Ya. Anak Coba. Senior nih, Beda senior. kan anak mobil gagah gitu loh, Kang. Lampu jauh nih. Ini, Sam. Ini untuk menebak harganya. Ini untuk menebak harganya, silakan. Ya. Gue megang nih. Ya. Jadi kita satu tim nih, satu tim Pak Satu ya? tim, Ya, satu tim. siap. Jadi emang dipisah Bisa, seperti bisa, ini. bisa. Ya. Banyak dong, Pak. Hah? Banyak kalau satu tim. Iya berdua maksudnya, satu grup mereka. Beda, bukan tim itu. Ya kan, kalau satu tim satu cikini. Iya. Bukan, Taman Ismail Marzuki. Barang yang pertama. Saya kasih clue-nya ya, Anda menebak harganya saja. Karena permainannya adalah kita permainan tega, tebak harga. Barang yang pertama disebut penting, sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi barang yang kecil ini kalau nggak ada di motor berarti nggak kelihatan. Barang ini hanya untuk menutup saja. Nggak jorok tapi Pak. Nggak jorok ini. Awalannya P. Nah ini, mendekat. Belakangnya L. Oke, berapakah harga barang ini? Jreng, depannya P, belakangnya L. Harganya. Silakan dibuka barangnya untuk Gofar. Silakan. Orang nyuruh buka barang. Harganya berapa? Berapa nih? Satu barang, dua Silakan ya. Satu barang, dua barang. Satu barang. Pak, bang. Mau jahil bang, mau jahil bang. Enggak, kan biasa kalau itu ada Oh, perempuan ada cantik yang... wanitanya. Iya, Oh, benar. iya. Oh, Gitu. Gua pikir mau jahil. Biasa di kuis-kuis gitu emang. Yang kuis kan gitu. Tapi kan biasanya cantik. Iya Pak. Iya biasanya cantik. Ini SPG nih. Oke, siap? Dibuka Samuel untuk jawaban yang pertama. Berapakah harganya? Samuel, perasaan gua ngomong depannya P, belakangnya L. Sorry. Tulisannya Semi apa? jangan mengecewakan kita dong, Plastik. Semi. Bener. Aduh. Oke.
Jawabannya coba yang selanjutnya Gofar juga penutup pentil. Gimana penutup pentil? Tutup pentil. Dan yang betul adalah harganya berapa? 5.000. 5.000. Kita buka. Berapakah harganya? Pentilnya, Berapakah harganya? Silakan dibuka. Nona Agogo. Jreng. Berapa? Pentil, betul. 250 rupiah. Pak Dani di Manggarai 5.000 saya beli. Nah ini bedanya tuh gitu. Sama calo yang belinya ya? Mau calo iya. Tapi yang benar adalah Semi. Oke. Barang yang kedua, saya tidak akan menyebutkan namanya, hanya ini berfungsi untuk Anda flashback. Pak ini taruh belakangnya ini perempuannya Pak. Bisa apa Pak tadi Pak? Flashback Pak? Ulangin, Pak. Paranormal tuh isinya. Ceng. Ini pengertian-pengertian orang-orang yang jenius itu pasti akan berpikirannya tahu langsung. Kira-kira ini fungsinya adalah hanya untuk flashback. USB. Silakan. Gofar terlebih dahulu. Sudah dilihat? Oke? Udah. Oh, ini belum. Langsung nih dibuka. Dibuka dong. Dibuka langsung. Dibuka dulu. Nah ini sebentar. Jangan dilihat dulu. Semi dibuka. Spion harganya 25.000. Sementara Gofar. Ada 2 pilihan, silakan pilih Pak. 30 untuk motor, 500 untuk mobil. Dan dibuka Nona Agogo. Silakan. Yeay. Betul, spion. Karena spion itu flashback untuk melihat ke belakang. Harganya 7.300 dari mana Pak? 7.300. Ini semuanya. Pak, ini kok murah amat Pak? Ini nggak pakai kaca, Pak. Ini nggak pakai kaca. Kalau nggak pakai kaca 7.300. Kalau pakai kaca baru nambah lagi. Pak Denny itu Kita kan sendok jualnya tembok, Pak. Ini. Ya. Orang beli spion udah ada kacanya. Selanjutnya, barang yang ketiga. Barang yang ketiga ini Bibirnya mesti gitu ya. sangat diperlukan. Ketika dalam keadaan darurat, Anda boleh meminumnya. Ini berbentuk cairan. Cairan ini dipakai untuk supaya masa sih ini apa sih ya? Di situ kan ada aki itu ya, Iya. dia pakai cairan itu. Ketahuan dong, ketahuan jadinya. Pakai minta diterangin. Oke, silakan jawabannya adalah Semi. Air aki tutup biru tanpa sianida. Iya. Air aki tutup biru tanpa sianida. Kalau yang merah kan nggak bisa diminum. Iya benar. Yang tutup biru bisa. Sianida nih, benar. Iya. 15.000. Silakan. Air aki harganya 1.500. Udah mulai menyesuaikan harganya. Dan Nona Agogo dibuka. Berapakah nilainya? 3.250 rupiah. Berarti jawaban yang mendekati adalah yang 1.000. Tadi berapa jawaban? 15.000 kan? 15.000. 1.500. Jadi pemenangnya siapa? Masa nggak ada bonusnya? Karena nilainya sama katanya berarti dua-duanya ini masuk ke babak bonus. Oke, sekarang babak bonus. Babak yang menentukan. Anda harus menebak gambar yang ada di layar ini akan tertutup ya. Barangnya belum terlihat. Saya kasih clue untuk barang yang pertama. Barang ini dijadikan imajinasi yang mirip dengan makanan. Suka juga dijadikan perumpamaan. Dia bukan salah satu superhero tapi kekuatannya adalah mampu menyerap. Barang apakah itu? Oke. Ya. Barangnya tahu? Silakan. Tahu. Barangnya Tahu. ditulis dulu dong. Tahu. Tulis dulu. Harganya Pak, harga Pak ya? Oke, silakan. Berapa harganya? Siap dibuka. Sebelum dibuka udah ya, udah disimpan. Teman-teman, Pak Jarwo, tahukah barang yang dimaksud? Tahu saya. Apa? Saya sebutkan sekarang. Ya, langsung. Kanebo. Kanebo, apakah betul jawabannya? Kanebo 10.000, Kanebo 5.000. Yang betul sebenarnya adalah di 10.000. Untuk yang pertama pemenangnya adalah Semi. Barang yang kedua. Barang ini sudah tua. Iya. Barang ini diperlukan oleh mobil dan motor. Tanpa mobil dan motor ini
Tidak. Tanpa barang ini di mobil dan motor. Ya, ada di mobil dan motor, ada dua-duanya. Cuman beda kekuatan. Oke? Siap, Silakan. udah. Harganya. Oke, 1, 2, 3. Jawaban McDani berapa? Siapa? Apa yang dimaksud? Bang Jarwo. Hah? Aki. Aki. Coba apakah betul? Nilainya silakan. Itu Pak Jarwo kok Ya. dicukur Pak. Itu saya kesiram air panas. Udah. Bukan yang ini barangnya ini sih. Ini Pak Jarwo ketika mau berhenti ngerokok. Jadi dia kalau pas pengen ngerokok langsung ngedot gitu. Oke. Nah. 250.000. Aki betul? Aki, iya betul. 500.000 rupiah. Yang kita lihat di sini adalah 12 volt. Harganya berapa? Gope. Gope, berarti pemenangnya adalah dua-duanya menang. Tapi lu nggak dapat. Ini bahasa, dapat ini, ya. Jadi dua-duanya dapat. Ternyata Siap. tim mobil sama tim motor ini sebenarnya dua-duanya bisa memenangkan dan bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali lagi dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Isok. Iya. Nitro. Begal. Kembali lagi di dalam mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas MH Tamrin yang bersama-sama kita. Juga teman-teman dari STIA Nahdlatul Ulama. Ya, terima kasih. Ya, sekarang saya mau tanya dulu sama Gofar nih. Gofar masuk ini nggak komunitas nggak lo? Masuk klub motor? Jadi kan emang punya toko. Ha-ha. Di situ tuh emang sering bikin acara ngumpul-ngumpul sama anak motor lain gitu. Bikin gathering bareng-bareng gitu kan, riding Jadi bareng-bareng. kalau gitu lu banyak komunitas yang justru ngumpul di tempat lu ya berarti ya bermacam-macam komunitasnya. Motor tuh mau 2 tak, mau 4 tak, mau Eropa, mau Amerika. gitu. Apapun Mau juga di Jepang. sana. Yang paling penting adalah mereka punya satu kesamaan yaitu motor, gitu kan. Motor, betul. Kalau motor boot pernah Gopar? Motor boot kan di laut. Itu di laut. Kalau Semi masuk ini juga komunitas. Nggak masuk komunitas tapi sering ngumpul bersama banyak komunitas dan kenal banyak anak-anak komunitas. Oh jadi lu juga sama ya, lebih menyebar gitu kan? Lebih menyebar. Jadi kemana aja yang penting adalah bergaul. Tetap. Tapi dapat nggak keuntungan kalau misalnya lu masuk klub itu lu dapat keuntungan nggak? ilmu mobil dapet, link bisnis dapet, ya. Jadi banyak keuntungannya ya kayak gitu ya? Pasti, Pak Jarwo malah dapetnya ilmu sihir Pak. Dia Beda nongkrong kan di mana sih, bergaulnya, Pak? Meg. Ngumpulnya Dia kan beda kali. Dia sama dukun Meng. kalau dia. Ngumpulnya beda, dia bukan sama anak motor anak mobil nggak tahu. Dukun konvoy Kang. Iya kali dukun konvoy. Dukun Ilmu konvoy. sihir, Dia iya. anak klub Pak. Klub apa? Jantung sehat. Beda lagi. Kalau itu beda lagi. Coba saya mau tanya dulu nih sama teman-teman dari Nitro nih. Nitro ini udah berapa anggotanya? Siapa yang mau mewakili Nitro nih? Ada ketuanya di sini, mana ketuanya? Mana ketuanya nih? Ketuanya mana? Dengan siapa nih? Saya Budiman. Main dorong aja Lu lu. main dorong, udah di situ aja. Mewakili pengurus Nitro. Itu Saat matanya kelilipan ya, ini matanya kelilipan ya? Sudah tercatat 434 anggota. Di klub itu semua pengguna jalan adalah teman. Yang membedakan ini adalah keluarga. Pak Jarwo nggak usah Ya, ikut itu. dong, dia kan motornya motor bodong. Katanya ada gerakan tangan misalnya. Itu tuh apa tuh artinya sama gerakan kaki itu? Tangannya gerakannya gimana? Kalau lagi touring, Coba kita kan kayak naik motor, pura-pura naik motor. kalau Gerakan lagi tangan. touring Coba itu motor, naik motor. Ceritanya aku digoncengin di belakang ya. Ya, ini saudara nih. Lagi touring bawa rombongan itu nggak cuma mikirin diri sendiri tapi mikirin teman-teman semua. Iya. Gerakannya gimana? Gerakannya gimana gerakannya? Ada gerakan itu dilakukan oleh captain ataupun sweeper namanya. Iya. Ya gerakannya Ada- gimana gerakannya? Ya elah. Dijelasin tinggal ngomong dulu. gerakan tadi, Pak. Ada gerakan gini, ini namanya belok kiri. Belok kiri. Belok kiri. Itu stangnya gimana ini stang? Belok ini biasa udah pegang sebelah. Pegang sebelah belok kiri. Ada begini. Kalau begini artinya RPM turun. Oh, Gas diturunin. gasnya diturunin. Kecepatan diperlambat. Kalau begini jalan lurus.
belok kanan, terus kalau ada lihat anak-anak motor kakinya begini. Ah, itu kenapa? Kram. Ngasih tahu Bang Denny, itu ada lubang. Oh, ada Jangan sampai lubang. mencelakakan pengendara di belakang. Sekarang mobil nih, ini teman-teman dari Isok nih. Isok! Iya. Nitro, nitro. Begal, begal, begal. Ini kalau Isok sudah berapa lama berdirinya nih? Kalau Pak Jarwo tadi kalau nggak salah segmen pertama ini udah diri Pak. Tapi nggak ngomong-ngomong saya. Ya, ngomong aja sendiri, sono di pojok. Ini dulu nih. Ya gimana Pak? Udah berapa lama Mobil-mobil apa yang bikin sedih? Jangan dengerin deh. Udah Pak biarin Pak ngomong. Pak? Silakan Pak. Ya. Udah duduk di mana? Saya mau tebak-tebakan dulu. Udah. Mobil-mobil apa yang bikin sedih? Nah, jangan dengerin deh, jangan ada yang jawab. Udah Pak, biarin Pak udah. Silakan Pak. Ya. Isok Mau ini- bilang cinta tapi nggak tahu sama siapa. Biarin, jangan dioin, jangan diapa-apain. Mau anterin lagi ke ruang mawar. Mau saya dirawat apa? Ngomong. Saya Adri mewakili ISOK. Ya. ISOK sudah berdiri ini masuk tahun ke-5. Kalau ini kan biasanya karena Isok ini kendaraannya juga kendaraan keluarga ya. Iya. Biasanya keluarga suka ada yang dibawa nggak? Selalu. Ada Karena keluarga sendiri atau keluarga orang lain yang dibawa? Jangan bercanda ya, jangan bercanda Pak. Oh iya maaf. Pak, mobil apa yang suka sedih Pak? Tadi sudah. Saya mau nanya langsung tips menyalakan AC nih, Pak Denny. Oh kok menyalakan AC kenapa Karena ada? kan nih Om Jarwo baru beli mobil baru nih. Tapi dibalikin lagi. Karena dia beli mobil baru gak ada kardusnya katanya. Mobil beli kulkas. Nah Mobil kan bagaimana nggak ada tips kardusnya. menyalakan AC yang baik dan benar tuh gimana caranya Oh, Pak Denny? nggak boleh saling menyalahkan dong Pak ya. Iya, lu kan nggak boleh menyalakan AC. Menyalakan Maksudnya dari kata membuat nyala. AC nyala. Ya. Perkenalkan Pak Denny. Iya. Apaan? Itu. Ayo buruan tips apaan Ki? Udah buruan. Tipsnya. Ya Allah ini Nih, durasi habis ini. ya kalau 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 ngomong lagi nggak enak kan makan gaji buta. kalau tip untuk sebelum berkendara itu biasanya kita cek dulu kondisi kendaraan, baik itu kondisi ban, ada oli netes atau enggak, terus masuk ke dalam indikator semua, termasuk pada saat sebelum menyalakan AC. Biasanya kita dibuka dulu pintunya semua, kaca turunkan, baru kita nyalakan mesin. Sebenarnya mobil kalau baru dinyalain pagi-pagi, sebenarnya harus dipanasin dulu atau boleh langsung dinyalain AC? Sebenarnya gimana? Oh, boleh dia nggak nyalain AC Kalau langsung? saya lihat sih dia ngetes, dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Enggak. Pengen tahu fakta dan mitosnya aja gitu. Tadi saya juga mau nanya hal yang sama, benar. Ya kalau sebaiknya nyalakan dulu, jadi panasin Mesinnya dulu kondisi dulu. mesin sampai suhu tertentu, baru kita nyalakan AC. Karena apa? Di situ akan berat dari kompresor. Kerja dari kompresor itu memberatkan mesin. Oke, Pak Jarwo. Siap. Nah, siap. Perkenalkan Pak Denny. Iya. Wah. Ini nih, bener Paham nih. nih kayaknya Nah, ini. ya tahu banget ini. Pernah tidur di kolong mobil Pak sebulan. Emang kucing. Memperbaiki mobil. Iya memperbaiki mobil. Oke. Saya dari pria idaman mobil dicium nggak pernah kesel. Disingkat? Pin diesel. Wih. Yang taruh di baju. Itu Pin, pin. itu pin. Iya. Anda itu nggak kenal seorang aktor laga dari Amerika Serikat. Iya. Main film Gimana? itu ya? The Fast and Furious. The Fish. Kok The Fish. Kok ikan, Pak? Kayaknya nggak pernah. Kayaknya nggak pernah ada deh judulnya itu dah. Muka Ada orang diajak ngebut. Variasi ikan, fish and furious. Anak mobil itu turut menyumbang pendapatan negara lewat pembayaran pajak yang besar. Beda dengan anak motor. STNK sudah almarhum masih aja diajak jalan itu motor. Itu gue setuju. Aroma anak mobil itu konsisten Pak Denny. Berarti Soneta Group dong. Kok Seneta? Aroma. Bukan Karoma, aroma. Ya kalau si Ani manggilnya aroma. Begitu. Aroma anak mobil itu konsisten. Konsisten. Berangkat wangi, pulang pun wangi. Kalau anak motor, Iya. berangkat wangi, pulang buat terasi.
Ah kasihan. Anak mobil itu pasang sound system yang gede di mobil bisa lebih leluasa untuk mendengarkan. Tapi kalau anak motor masang sound, pakai sound, itu dibilang tukang roti Pak Denny. Kalau pakai apa? Tonet. Pakai apa? Pakai Interupsi. Pak Jarwo ngomong modifikasi tentang anak mobil. Iya. Pak Jarwo sendiri nggak ngerti modifikasi. Kemarin modifikasi mobil katanya pintunya diganti sama rolling door. Ayo, pelek diganti katanya mau vintage, diganti sama pelek Delman. Ayo, yang terakhir Pak Jarwo itu kemarin modifikasi mobilnya pakai pita 17-an. Bapak mau pawai? Ayo, sekarang pertanyaan buat Pak Jarwo. Apa? Pak Jarwo, kalau hujan di mobil bisa pakai jas hujan nggak? Anak motor bisa. Bisa. Hah? Bisa. Berarti Bapak setengah. Itu jawabannya. Baik, interupsi Pak. Balas. Dari sejarah Belain anatomi dan geofisika. Iya. Lihat mukanya Pak Jarwo. Dia emang didesain dari lahir gak cocok naik motor. Betul. Jangankan kena angin udara, kena kipas angin aja kuriti kendor. Loh, saya belain. Belain apa? Ngejatuhin gue lu. Pernah lihat anak mobil pelukan dari belakang di dalam mobil? Pernah lihat? Anak motor tuh romantis. Kalau Pak Jarwo Boleh dipeluk dari anak motor belakang. itu pelukan di batas motor di belakang. Tapi di jembatan layang setiap hari pengendara motor itu ada 3 orang yang tewas Pak Yang Denny. meninggal. Setiap bulan ada 75 orang. Motor adalah pembunuh ketiga setelah jantung dan TBC Pak Denny. Waduh, salah Motor. Pak Jarwo. Itu salah. kan luar biasa bahayanya itu motor kan. Perilaku mereka itu luar biasa ngelawan arus. Itu karena mereka tidak bergabung dalam sebuah komunitas sebenarnya. Kalau komunitas itu punya tanggung jawab untuk mereka berkendaraan, makanya ada safety riding. Komunitas. Om Jarwo juga punya Jawab. komunitas Pak, saya belain lagi. Iya. Apa? Nama komunitasnya Apa? Pengemudi Imut Seksi versi on the spot. Wah, disingkat Peacebot. Kasih masalah tanpa solusi. Kasih masalah tanpa solusi. Win, gimana Win? Ya gini Bang, Hmm. kalau saya sih lebih milih ke motor Bang. Ya. Tapi sebenarnya bukan saya sih yang milih motor ya. Tapi motor yang milih saya jadi anak. oh, jadi lu anak angkat motor. Gitu. Saya lebih suka naik motor karena motor kalau bocor itu bisa kita dorong sampai ke tambal ban Bang. Betul. Kalau mobil nggak bisa. Ada juga tukang tambal ban yang kita dorong ke mobil. Makanya di mobil itu ada ban serep. Ya di motor juga nggak ada. Iya, makanya. Motor ada dan. Kenapa? McDani. Ini ada kiriman Pak Iya. dari. Lu jangan bawa keluarga gue. Kok? Itu kakek gue kiriman. Ini kiriman. Jadi ada permintaan dari penonton untuk menayangkan gambar-gambar yang udah dikirimkan di sini. Oh, boleh, Ini ada nih. silakan. Kita lihat gambarnya. Oh, biar nggak masuk angin. Maksudnya ini apa dia? Oh, pakai. Oh. Waduh Didai. Waduh. Windshield maksudnya tuh ya. Inisiatif Pak. Ini buat Windshield. nahan dada. Iya. Tapi kalau nabrak kena muka nih Pak. Nah ini mantep Nih. nih Pak nih. Ini agak lumayan Ini nih. kalau Ya. lagi tanjakan, Lu rem yang kita depan selesai. cekek nih Pak nih. Iya. Tarik gitu tuh. Waduh. Ini tapi motornya unik nih, antik dah. Ini tahun berapa nih? Tahun 70-an nih biasa. Backjul, backjul. Wah. Nah itu kan depannya kagak kelihatan ya. Nenek yang bawa. Oke. Itu dia ya serba-serbinya. Silakan waktunya Kang Maman. Saya ingin menyimpulkan pembicaraan kali ini dengan cerita seorang pemuda yang dengan penuh rasa bangga memacu mobil barunya yang mewah bernilai miliaran rupiah. Ia lewati anak-anak yang sedang bermain sambil melempar-lemparkan sesuatu di tepi jalan. Ia tak terlalu memperhatikannya karena melaju dengan kencang. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil lain yang muncul dari arah deretan mobil-mobil yang diparkir di sisi jalan. Sebuah batu menimpa mobil barunya. Ditekannya rem mobilnya dengan kuat. Dengan geram ia turun menghampiri anak yang melemparkan batu tadi.
Amarahnya memuncak dan ditariknya anak itu. Apa yang kau lakukan? Lihat, akan berapa butuh biaya untuk memperbaiki mobil saya, ujarnya sambil hendak memukul anak itu. Si anak ketakutan dan pucat. Maaf Tuan, saya tidak tahu harus melakukan apa lagi saat ini. Saya melempar batu itu karena tidak ada satupun yang mau berhenti saat ini. Mobil juga motor. Dengan terbata-bata si anak menunjuk ke arah belakang. Itu di sana ada kakakku yang lumpuh. Dia tergelincir, jatuh dari kursi roda. Saya tak kuat mengangkatnya. Tapi tak seorang pun yang mau berhenti dan menghampiri untuk menolong. Maukah Tuhan membantuku untuk mengangkatnya kembali duduk di atas kursi roda? Sang pemuda tertegun, segera menuju ke lelaki itu dan diangkatnya, lalu dipapahnya menuju kursi rodanya. Luka di lutut yang memar diusapkannya dengan sapu tangan mahalnya. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan membalasnya. Ini sebotol air untuk membersihkan tangan Tuhan yang kotor. Si pemuda kaya itu kian tertegun menatap kepergian mereka berdua. Dengan berbalik arah, perlahan ia menuju ke mobilnya. Walau kerusakan yang didapatnya bukan hal yang sepele, tapi ia memilih untuk tidak memperbaiki mobilnya. Sebagai pesan pembelajaran penting dalam menjalani roda kehidupan di sekitar orang-orang di sekitarnya. Janganlah melaju terlalu cepat dalam hidupmu, karena terkadang ada seseorang yang sampai harus melemparkan sebuah batu hanya untuk sekedar menarik perhatianmu. Jadi mau anak motor, mau anak mobil, tolong ingat, sabar memang tak mudah karena surga memang tak murah. Jangan taruh nafsumu di gas, pakai hati agar berhati-hati. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dari STIA Nahdlatul Ulama dan juga MH Tamrin, serta ISOK tentu saja, dan juga Nitro yang sudah bersama-sama kita. Malam hari ini adalah malam yang sangat spesial. Kalian semua akan saya berikan hadiah. Hadiahnya apa? Inilah dia persembahan Jarwo Kuat. Yo semuanya berdiri. Ha, go, kebelet pipis. Di mana? Di sini, di sana, emang ada apaan sih? Ku sedang gelisah, ingin cepat-cepat pulang. Karena ku tak tahan, ku tak tahan, ku tak tahan. Ku tak tahan, ku tak tahan, ku tak tahan. Di mana? Di sini, di sana, emang ada apaan sih? Ku sedang gelisah, ingin cepat-cepat